بهديه على من وصل صالح وعلى من نوى أباءنا وسبحانه وتعالى الحبيب والحبيب وعلى من واسع وعلى من شيخنا وشيخنا من شيخنا إلى مغاربها خصوصا إلى شيخنا شيخ محمد زبير المسلم الباني وشيخنا كيما بن الكبير وشيخنا كيما عصم الإسلام وشيخنا كيما علي الكبير وشيخنا حضرة الشيخ هاشم أشعري الكبير المنى وشيخنا كيف وشيخنا كيف أن الله ينفعنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وبركاتهم وخصوصا إلى أرواح أبي بكر أصحابي شهرا وشيخنا وخصوصا إلى أمي نعمة رحمة بنت أن الله يغفر ذنوبهم وغفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم ونور قبورهم وأسكن المساجد ما شاء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم أرفع صفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حجاب بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بالعافية والعفو واللطف والسلامة وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, nikmat, taufik, hidayah, inayah yang Allah berikan pada kita, sampailah kita dari kediaman rumah kita masing-masing menuju tempat, menuju majelis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku muslim muslimah yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan hadirnya langkah kaki kita dari rumah sampai ke sini, hadirnya kita di sini mendapatkan keberkahan ilmu yang manfaat barokah dunia akhirat.
Juga keberkahan tersebut mudah-mudahan menjadikan kita, Allah berikan kepada kita panjang umur serta sehat afiat, serta diberikannya kita kemudahan, keluasan di dalam rezeki kita, segala rezeki kita, dan dimudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Mudah-mudahan yang sedang bersedih, sedang galau, mudah-mudahan berkahnya duduk di majelis ilmu, Allah hilangkan kesusahan, kegalauan yang ada dalam kehidupan kita, serta dijadikan keluarga kita dengan keberkahan majelis ilmu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Juga dijadikan anak-anak kita berkahnya majelis ilmu menjadi anak-anak yang soleh solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang. Maka dari itu marilah kita gunakan kesempatan ini setiap harinya tidak lupa untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, bersabar menjalankan kehidupan yang Allah berikan, takdir apapun khairuhu wa syarruhu minallah. Sebab yang namanya takdir baik, semua takdir sebenarnya baik. Tidak ada takdir baik, takdir buruk. Sebab semuanya mau baik, mau buruk, kalau di mata manusia semuanya adalah baik menurut pandangan Allah yang diperuntukkan untuk hamba-hambanya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, model ngaji kita ini disebutnya ngaji 4D. 4D itu datang, duduk, dengar, datang, duduk, dengar. Yang keempatnya apa? Poho deui. Poho deui, poho deui. Tapi nggak apa-apa gitu ya. Memang ada ada mahfuzat, ada kata-kata mutiara menyebutkan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Yang namanya mengukir di atas batu mah kelihatan ukirannya. Kalau mengukir di atas air bagaimana kelihatan? Baru diukir hilang lagi. Itulah gambaran tolab ilmu atau menuntut ilmu di usia-usia yang sudah dewasa atau sudah senja gitu ya. Apalagi udah mau maghrib. Habis maghrib kan gelap tuh. Tapi ini duduknya kita semodel macam kayak begini itu lebih baik ya. Lebih baik dari apa? Rasul pernah menyampaikan kepada para sahabat, khususnya kepada Ibnu Mas'ud. Rasul ngomong kepada Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala warḍah. Apa kata Nabi? Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min adki alfi raqabah. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau di majelis ilmu walaupun enggak megang pulpen ya, tidak megang buku, tidak menulis satu huruf pun daripada ilmu yang disampaikan, khairun laka min itki alfi raqabah, itu lebih baik daripada engkau memerdekakan 100 orang budak. Jadi duduknya kita di majelis ilmu nggak megang pulpen, nggak megang buku, yang kita pegang malahan handphone. Aduh, catatan pelanggan nih, masuk pengeluaran. Sambil ngaji sambil gitu usaha, nggak apa-apa. Iya, ya kan kalau ngaji imam pada dasarnya orang ngaji itu memang harus tersinggung. Berarti itu kena gitu, masuk ya. Jadi kata Rasulullah, satu duduknya kita walaupun nggak megang pulpen, nggak megang buku, nggak nyatet, itu lebih bagus, lebih baik daripada kita memerdekakan 100 orang budak. 100 orang budak satu budaknya aja puluhan juta kalau dihitung di harga sekarang, bahkan ratusan juta. Satu budak itu seharga mungkin kalau sekarang seharga satu mobil.
Itu ya, dikali 100 berarti kita beli 100 mobil misalkan. Iya, itu. Nggak cukup sampai di situ fadilah keutamaan duduk di majelis ilmu itu, kata Rasulullah, wa nadruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha. Satu kali engkau duduk di majelis ilmu tanpa pulpen, tanpa buku, nggak nyatet, cuman dengerin doang. Itu pun kalau kedengeran. Ya kadang-kadang ngajinya bari jider. Ngaji sambil nyender. Habis itu jinduh. Ngaji sembari tunduh, udah nyender tunduh gitu. Walaupun begitu, ya, tapi ketika kita datang memandang wajah orang alim, memandang wajah guru-guru kita, siapapun guru-guru kita yang ngajarin kita ilmu, kata Rasulullah, ya, itu lebih baik daripada engkau bersedekah sebanyak berapa? 1000 kuda untuk perang di jalan Allah. Coba bayangin, beli kuda. Pernah kita beli kuda? Kadang-kadang kita beli kambing setahun sekali aja nggak pernah. Gitu. Ya, ini beli kuda 1000 lagi kudanya. Kita sedekahkan untuk perang di jalan Allah. Ya, luar biasa duduk di majelis ilmu. Gak apa-apa, walaupun ada mau 1 orang, mau 2 orang, mau 3 orang, tetap pengajian mah tetap berlangsung. Bab dulu saya punya guru Abuya Muhammad Zubairi Muslih di Jombang. Beliau itu sama ngajar santri itu kadang-kadang ada yang bolos gitu. Ngajinya kadang rame, kadang sedikit. Kadang-kadang juga karena ada acara cuman beberapa orang, beliau berpesan, saya mah walaupun udah dipanggil sama orang-orang disebut kiai, tapi saya menghukumi diri saya sebagai santri. Sehingga ketika mau ada yang datang ngaji, mau nggak ada yang datang ngaji, saya mah tetap duduk, saya ngaji sendiri. Gitu. Sampai beres kayak ada yang datang, ya saya baca kitab sendiri. Gitu. Pada hakikatnya memang itulah anjuran Rasulullah. Yang penting kewajiban selesai, pahala berlimpah. Tadi ya memerdekakan 1000 orang budak, ya, kemudian memberikan sedekah 1000 kuda. Gak cukup sampai di situ. Sabda Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, wasalamuka alal alim khairun laka min ibadati alfi sanah. Dan salam, ucapan salamu kepada orang alim, kepada guru, itu lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Bayangin, ucap salam, masuk majelis, assalamualaikum, itu 1000 lebih baik nilainya daripada 1000 tahun ibadah. Nyampe juga enggak umur kita 1000 tahun, gitu kan? Tapi dengan datangnya doang kita ke majelis ilmu, duduknya, dengernya, walaupun nggak nyatet, walaupun nggak megang buku, walaupun nggak bawa pulpen, tapi kita duduk dengerin, duduk aja. Walaupun niatnya kadang-kadang beda-beda. Ini mah ngaji pengen ketemu saudara aja, pengen ketemu temen. Ya, kadang-kadang ngedengerin juga, ya denger doang gitu. Denger beda sama ngedengerin. Kalau denger timbang denger doang. Kalau ngedengerin berarti diperhatiin. Ya nggak apa-apa. Tapi pahalanya kata Rasulullah begitu luar biasa. Ya. Mudah-mudahan yang hadir di sini ganjarannya udah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan perjalanan kita. Kemarin kita sedang ihram baru sampai bis. Ini bayangin aja dulu gitu ya. Karena kalau udah ada rezekinya kan udah kebayang nih, ilmunya udah tahu gitu. Jadi kemarin kita sudah niat ihram. Gimana niatnya? Labbaik Allahumma umratan. Nah, kalau itu talbiyah. Kalau ini niat dulu. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul ihram. Nawaitul nawaitul umrata wa ahramtu biha. Oh kan?
Duh, pohon deui, pohon deui. Itu yang D yang keempat tadi ya. Duh, pohon. Nawaitul umrata wa ahram tuh biha. Udah niat jaga larangan-larangan. Masih ingat larangan-larangan? Yang khusus laki-laki ada tiga apa aja? Nutup kepala, pakai pakaian yang berjahit. Terus dilarang memakai alas kaki yang menutup muka kaki atau tumit ya kaki bagian belakang. Itu nggak boleh. Untuk perempuan yang nggak boleh apa? Yang pertama adalah menutup wajah, mau pakai cadar, mau pakai apa namanya masker ataupun jilbab digituin tuh dilipat-lipat ya itu nggak boleh. Terus yang kedua untuk yang perempuan yang dilarang memakai sarung tangan full ya. Kalau cuman punggungnya doang yang dipakein sarung tangan nih, ada sarung tangan yang lebar sampai punggung sini yang dijepit pakai apa tuh karet ininya di tengah-tengah nih, ininya nggak ketutupan, itu nggak apa-apa. Ya itu larangan khusus laki-laki dan perempuan. Yang umum untuk laki-laki perempuan, yang pertama dilarang wangi-wangian. Ya, wangi-wangian ini bukan cuma sekedar minyak wangi, tapi segala yang mengandung wangi-wangian itu tidak boleh. Permen wangi, ya kemudian makanan wangi, sabun wangi, make up yang wangi, lip gloss dan lain sebagainya. Gimana kalau misalkan cuacanya dingin, kalau nggak pakai apa ya suka kering, gimana? Boleh pakai, tapi sebelum niat gitu ya. Jadi sebelum niat mah masih boleh semuanya. Itu ya. Terus motong kuku, baik dipotong ataupun digigit atau dikopet atau dibakar ya. Yang penting hilang aja itu kukunya, nggak boleh. Kemudian memotong tumbuh-tumbuhan, ya metik daun atau metik bunga atau ranting dipatahin tidak boleh. Berburu binatang buruan juga tidak boleh. Kemudian menikah atau menikahkan, kemudian berhubungan badan atau mukodimahnya. Apa itu mukodimah? Bercumbu, nggak boleh toel-toelan dan lain sebagainya ya. Nah, berangkat kita menuju ke Mekah ya sambil menjaga larangan-larangan tersebut. Punya tugas tuh kita selama di bis sampai nanti datang ke Mekah, sampai nanti kita tawaf, sampai sa'i, sampai tahalul, itu harus dijaga larangan-larangannya. Nggak boleh sampai ada yang dilanggar. Bagaimana kalau seumpama ada yang dilanggar? Segera bilang lapor ke mutawif. Mutawif itu siapa? Mutawif itu orang yang membimbing untuk ibadah selama di Mekah. Ya, bimbing tawaf, bimbing sa'i. Ya, misalkan kita iseng-iseng gegaruk, tiba-tiba rambut kita copot tiga helai. Nah, orang ada yang tahu apa enggak? Kadang-kadang nggak ada yang tahu, di sebelah kita juga nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Allah yang maha tahu. Kita umpetin, aduh kalau saya laporan nih lumayan kambing nih. Bayar seharga kambing 3 rambut nih. Kambing di sana kurang lebih 3 juta. Kalau saya tibang rambut 3 doang 3 juta. Wah umpetin aja sayang. Dosa apa enggak? Dosa. Jadi ibadah bawa dosa. Akhir ibadahnya tidak sempurna gitu ya. Memang tidak membatalkan umroh, tapi yang namanya larangan itu masuk kepada wajib umroh. Yang apabila wajib kalau kita langgar atau tidak kita kerjakan, maka umrohnya tetap sah, tapi membayar dam. Kalau nggak bayar dam, dosa. Gitu ya. Nah, itu harus jujur. Makanya mohon maaf, orang ya banyak ribuan, ratusan bahkan jutaan orang yang datang ke Mekah. Itu wallahu a'lam. Hanya beberapa orang ya, hitungan beberapa orang saja mungkin yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sulit menjaga larangan-larangan tersebut. Nih pakai jilbab ya, rambut aurat nggak boleh kelihatan. Bu-ibu ya, kalau ibu-ibu yang masih muda sih mungkin masih bisa. Tapi yang repot nih kalau udah nenek-nenek pakai kerudung asal-asalan gitu, rambut acak-acakan kemana-mana, itu nggak boleh. Itu terkena dam, itu memperlihatkan aurat juga. Ini makanya harus betul-betul
Maka banyak yang ulama-ulama atau para guru, para ustadz, para kiai, banyak yang bilang jangan sekali-kali kita umroh atau haji tanpa didasari ilmu. Sebab kenapa? Sebab kalau kita berangkat ke sono nggak punya ilmunya, sia-sia harta kita, pengorbanan kita, tenaga kita, waktu kita. Ya, kenapa? Ibadahnya pasti nggak diterima, gitu. Karena nggak tahu ilmunya. Apalagi sekarang pemerintah mengeluarkan orang sekarang umroh sudah bisa umroh mandiri. Bagi yang orang awam kan enak. Oh, kalau saya umroh ke travel harganya sekian. Kalau mandiri lebih murah sekian. Tapi jangan dilihat murahnya. Sebab kita ke sono bukan mau jalan-jalan. Kalau jalan-jalan sih ya aja. Wah, saya nggak mau pakai travel, kenapa? Mahal. Jalan-jalan aja sendiri ke sono. Jalan-jalan mah silakan. Tapi ini kita tujuannya mau ibadah. Oke, kalau misalkan kita nih ilmunya sudah paham, medannya sudah ngerti, di mana nanti naik pesawatnya, di mana nanti turunnya, di mana nanti hotelnya, di mana nanti makannya, gitu kan? Kalau sudah paham, silahkan umrah mandiri. Tapi kalau misalkan belum paham, wah Pak, bahaya itu. Bisa nyasar kita, bisa ditipu orang, bisa dimahalin orang. Yang lebih parah lagi, ada kabar duka dari Masjidil Haram, ada jamaah Indonesia yang meninggal seminggu mayatnya belum diurus. Ya, seminggu mayatnya belum diurus, masih di rumah sakit, belum ada yang nguburin, belum ada yang ngafanin. Kenapa itu? Ternyata setelah sampai banyak orang yang menghujat, kenapa itu nggak diurusin? Ternyata dia adalah umroh mandiri, nggak ada keluarganya, nggak ada siapa-siapa. Nah, tuh. Jadi ya ada plus minusnya, gitu ya. Nah, makanya kita dianjurkan untuk memahami ilmunya terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan ibadah. Tapi kalau seumpama nih kita rezekinya udah ada yang ngajak umroh, terus gimana kita belum ngerti, ya minimal belajar manasik singkat. Ya, sehari 2 hari cukuplah untuk bekal ibadah supaya supaya ibadah kita tuh sah, diterima, tahu tata cara ibadah. Makanya pentingnya manasik itu seperti itu. Nah, kita juga termasuknya ngaji begini ya manasik. Ngaji begini manasik. Ya. Baik, nah datang kita ke Mekah biasanya nggak langsung tawaf. Misalkan ini Ka'bah nih ya. Ini apa Bu? Meja. Jadi kita nggak langsung datang ke Ka'bah, ya. Tapi kita istirahat di hotel barang 1 jam 2 jam karena perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kurang lebih berapa? 6 jam. 6 jam tuh dari sini ke mana tuh kira-kira? Dari sini ke Tasik ya? Atau ke mana? Ke Garut? Ke Garut ya. Dari sini ke Garut lah begitu kira-kira. Capek nggak 6 jam duduk aja di capek. Udah gitu kita harus rapi-rapi dulu barang-barang kita supaya aman, masuk dulu hotel. Nah, biasanya di situ orang banyak yang lalai untuk menjaga perkara-perkara larangan-larangan ihram. Udah buka aja belang kerudung, ya. Walaupun di situ perempuan semua misalkan, tapi dianjurkan untuk tidak memperlihatkan aurat, termasuk rambut dan lain sebagainya. Ya, kecuali kalau kita mau ke kamar mandi. Ke kamar mandi juga begitu, nggak boleh berdua-dua. Walaupun misalkan lagi rame, udah berdua gitu, nggak boleh. Kalaupun terpaksa, itu ya harus ada di dalam itu nggak boleh saling memandang. Seumpama misalkan terpaksa darurat, tapi kalau bisa jangan ke kamar mandi sendiri aja. Nah, beres tuh istirahat, beres naruh barang-barang di hotel, baru kita menuju yang namanya Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun umroh yang kedua. Apa namanya rukun umroh yang kedua? Tawaf. Kalau yang pertama apa? Niat ihram. Nah, rukun ini wajib kita ikuti. Nah, tata cara tawaf itu ada beberapa syarat yang sama dengan
kita mengerjakan sholat. Salah satunya ketika kita tawaf, kita harus suci. Baik dari suci dari najis dan hadas, baik yang ada di badan, pakaian, atau tempat yang kita lewatin. Nah, di sini juga pentingnya kita itu harus mengetahui hukum bersuci. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang-orang ibadahnya tidak sah gara-gara kita. Apa contohnya? Kita ke kamar mandi, ke kamar mandinya pakai kaos kaki lagi, katanya nggak boleh buka aurat. Dia nggak paham, nggak boleh buka aurat itu kalau di hadapan orang. Kalau ada hajat, ada kebutuhan kayak ke kamar mandi, nggak apa-apa dibuka kaos kakinya. Jadi dia nggak paham, nggak boleh buka nih. Terus ke kamar mandi dipakai kaos kakinya, dia pipis, percikan air kencingnya kena kaos kaki. Kaos kakinya dipakai-pakai ke Masjidil Haram, basah misalnya. Itu sepanjang jalan dia menularkan najis. Gitu. Makanya itu perlu penting belajar sebelum kita beribadah, atau beribadah sambil dibarengi dengan belajar, dengan ngaji. Ya, harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil itu ya habis buang air kecil, habis buang air besar. Hadas besarnya suci dari haid dan nifas. Berarti orang lagi haid tidak boleh tawaf. Sedangkan tawaf merupakan rukun umroh. Berarti kalau ada orang haji atau umroh, kemudian dia pas di saat tawaf dia menstruasi, haid, keluar darah haidnya, gimana tuh? Ya dia tidak boleh tawaf, berarti batal tawafnya, batal umrohnya. Sayang nggak? Oh sayang banget. Udah jauh-jauh dari Indonesia, pas mau turun ke hotel, berasa kayak head nih, begitu diperiksa bener head, ya gimana dong? Terus gimana antisipasinya? Kalau gitu udah nggak boleh. Ya antisipasinya yang pertama kalau sudah kejadian model begitu, yang pertama kita harus istighfar. Ya istighfar sama Allah sebanyak-banyak. Ya Allah, kenapa dikasih head sekarang? Ya mungkin Allah pengennya begitu. Yang kedua kita harus ikhlas. Jangan sampai ngegerutu, mahal-mahal, capek-capek ke sini. Ya Allah, nggak dapat pahala umroh misalnya. Kita harus ikhlas. Makanya sebelum itu terjadi, ya ulama-ulama membolehkan untuk perempuan-perempuan ini boleh meminum atau melakukan perkara-perkara yang bisa menunda haid. Gitu ya, baik mau suntik atau minum pil pil KB ya, pokoknya penahan penahan masa haid itu diperbolehkan. Jadi itu antisipasi. Jadi dihitung nih, kan biasanya kegambar kita itu haid biasanya tanggal sekian saya umroh dan tanggal sekiannya saya tawaf. Wah, ini perkiraan nih tanggal segini saya bersih, gitu ya, suci, dalam keadaan suci. Ya udah, nggak usah minum, nggak apa-apa. Yakin tanggal segitu suci, nggak apa-apa. Tapi kalau seumpama biasanya tanggal segini suka haid, suka enggak, nah mendingan antisipasinya ya datang konsul dulu, datang ke bidan ya, karena bidannya juga udah paham. Biasanya udah banyak yang datang ke bidan minta penahan daripada haid karena dia mau melaksanakan umroh. Itu antisipasinya. Tapi kalau seumpama sudah terjadi, ya sudah, ikhlaskan, ridhokan. Apa-apa yang kita keluarkan pun insya Allah bakal dibalas, bakal diganti sama Allah SWT. Kecuali kalau mau nambah hari, nungguin haidnya selesai. Saya mah nggak mau pulang dulu, biarin rombongan pulang duluan sana misalkan. Ya, karena udah tanggung, duitnya banyak misalkan. Ya udah, ntar saya pulang sendiri naik pesawatnya, boleh. Nungguin masa haid, ngambil mikot lagi, baru tawaf. Tapi yang enaknya ya begitu tadi, antisipasinya sebelum kita datang ke sana, lihat tanggal haid, antisipasinya, persiapan obatnya diminum supaya tidak keluar darah haid ketika dia melaksanakan tawaf, itu ya. Jadi tawaf harus suci dari najis dan hadas, baik
badan, pakaian, dan tempat. Begitu pula harus punya wudhu sepanjang tawaf. Jadi selama kita tawaf itu nggak boleh batal wudhu. Tapi kalau seumpamanya darurat nih, nggak bisa lagi ketahan, ditahan-tahan, molos juga. ya, pengen kentut misalkan, pengen buang angin, udah ditahan sambil jalan, dia nyelip, rebet keluar. Biasanya kalau orang-orang tua kan udah susah juga, yang udah uzur gitu ya, terkencing, terkentut, ya. Gimana tuh? Kalau batal, apakah batal semua rangkaian tawafnya? Kalau misalkan dia baru putaran pertama, kedua, di putaran ketiga, tentu gitu ya. Gimana hukumnya? Kalau masih bisa ditahan, tahan. Kalau memang udah nggak ditahan, nggak ketahan, keluar juga, silahkan keluar dulu dari lingkaran, cari tempat wudhu. Atau kalau kita nggak mau cari tempat wudhu, biasanya jauh-jauh ya. Yang udah pernah ke sana mungkin tahu. Jauh-jauh itu tempat wudhunya, tapi kabarnya sekarang di dekat-dekat Masjidil Haram itu ada tempat wudhu, cuman itu khusus untuk wudhu. Itu sudah ada. Kalau misalkan kita pergi ke tempat wudhu atau kita bawa persediaan air mutlak yang kita taruh di botol, misalkan kita persediaan bawa air jam-jam tuh, kita tuang di botol. Nah, ini jangan buat minum, karena kalau buat minum nanti jadi mustakmal. Ya, jadi kecampuran dengan air ludah kita, ya bekas bibir kita ini nggak bisa lagi dipakai wudhu. Kalau mau kita siapin botol 2, kalau botol 2 sih nggak perlu ya, kalau minum banyak. Ini botol untuk wudhu aja, atau ada yang semprot. Tapi kalau saya lebih menyarankan tuh botol biasa aja, yang nggak usah pakai semprot, karena kalau disemprot wudhunya ini kurang maksimal. Ada yang bilang kurang afdol atau bilang sama sekali tidak sah. Kenapa? Karena muka itu harus dibasuh itu pakai air yang mengalir. Sedangkan kalau disemprot ini airnya nggak ngalir, cuma berupa angin. Maka boleh saja pakai botol sedikit-sedikit, ya dibuka botolnya, tuang, habis itu wudhu. Kita wudhu seperti biasa, ya wudhu seperti biasa. Kalau yang perempuan karena nggak boleh buka aurat di tempat umum, ya ini kan nggak boleh nih begini nih. Terus gimana? Boleh ditutupin dengan temannya, dengan ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu, saya batal nih, saya mau wudhu, tolong tutupin saya ya, supaya nggak kelihatan dengan orang-orang. Itu boleh. Ya, di wudhu seperti biasa. Jadi tawaf harus punya wudhu. Nah, yang pertama tadi harus suci, ya dari hadas dan najis. Yang kedua harus punya wudhu. Yang ketiga harus menutup aurat sebagaimana kita sholat. Tadi itu rambutnya nggak boleh kelihatan, samping-samping. Terus aurat dalam sholat aurat di dalam sholat ketika kita sholat itu, ibu-ibu nih harus paham. Ya, Mbak yang sudah paham, alhamdulillah. Yang belum paham mungkin ada. Jadi aurat wanita perempuan ketika kita sholat itu pakai mukena itu di mana? Di sini nih, sini ya. Jadi tarik aja ke sini nih. Kalau sekarang kan udah ada mukena yang bisa ditarik deh ya sampai sini. Kalau misalkan mukenanya masih model jadul, model lama, ya tarik sampai sini. Kenapa? Karena menurut mazhab Syafi'i, bawah dagu ini bukan termasuk wajah. Ya. Sedangkan anggota tubuh yang boleh terlihat ketika sholat untuk perempuan dalam mazhab Syafi'i itu wajah dan telapak tangan. Mana wajah? Batasan wajah itu dari mulai tempat tumbuhnya rambut, sini nih, kalau kita begini ada tempat tumbuh, itu batasan wajah. Sampai mana? Sampai dagu itu sini. Bagian bawah dagu itu tidak termasuk wajah, sehingga dalam sholat harus ditutup. Tuh, ya. Jelek kalau pakai mukena sampai sini. Urusan jelek urusan apa? Yang penting sah. Ya, emang siapa sih yang mau ngeliatin orang lagi sholat gitu kan? Udah begini aja, udah aturannya begitu. Ntar kalau udah beres salam, assalamualaikum, mau dibuka boleh. Nah, dalam tawaf kalau bisa juga sama. Ya, bukan kalau bisa, memang harus begitu. Ya, menjaga aurat seperti di dalam sholat. Bagi yang laki-laki itu dia melakukan ittiba. Apa itu ittiba? Saya nggak pakai sorban. Jadi laki-laki itu kan pakai kain ihram. Kalau dia tidak sedang tawaf, itu kain ihramnya
harus menutup badannya, diselendangin gitu. Tapi dalam keadaan tawaf, ya, untuk bagian bahu bagian kanan itu harus dibuka, maka harus diselempangkan gitu. Nah, diselempangin ke sini, ini terbuka. Itu namanya ittiba. Nah, ini ya, ini juga nah, ini namanya ittiba, harus terbuka. Ya, untuk apa, laki-laki, pundak kanannya harus terbuka. Kemudian yang selanjutnya, cara tawaf itu posisi Ka'bah itu harus selalu berada di sebelah kiri. Jadi kita tawaf itu searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Berlawanan, ya. Jadi jangan bilang tawaf itu searah jarum jam, salah. Kalau ada ustadz yang ngomong begitu, tandanya itu ustadz kepleset. Kalau salah, kalau nggak tahu nggak mungkin. Kalau nggak kepleset, ya. Seperti saya pernah mendengar Ustadz Adi Hidayat, sekali Ustadz Adi Hidayat kalau ngomong bisa jadi kepleset. Tawaf itu searah jarum jam, saya bilang bukan jarum jam berarti begini. Nah, berarti kanan yang ada di situ ya. Itu. Jadi searah berlawanan arah jarum jam, berarti kiri kita harus ada di Ka'bah. Nggak boleh tuh badan kita ngadep atau membelakangi Ka'bah. Ya, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, terus jalannya kayak kepiting gitu, nyamping, ya badannya itu nggak sah, tawafnya tidak dihitung tawafnya. Atau membelakangi Ka'bah, emang bisa ya kalau dia selfie atau dia sambil video call gitu ya. Alhamdulillah nih, sekarang saya udah di Ka'bah lagi tawaf gitu. Boleh nggak tawaf sambil video call? Boleh-boleh aja sebenarnya, tapi batal. Tuh, kenapa? Karena ngebelakangin Ka'bah, lagi nggak pantas gitu misalkan. Tapi ada itu orang lagi tawaf suka video-video, itu mah lagi tawaf sunnah. Kalau tawaf yang wajib namanya tawaf ifadah. Tawaf ketika kita melaksanakan rukun umroh itu disebutnya tawaf ifadah. Ya, itu tawaf wajib, jangan macam-macam itu mah. Gitu ya. Jangan pokoknya fokus sama diri kita. Jangan merhatiin orang, itu orang begitu amat, ya, tinggi amat, itu orang gede, udah tinggi, gede, hitam. Jangan begitu, ya. Pokoknya mah fokus sama diri kita sendiri, badan itu jangan sampai menghadap atau membelakangi Ka'bah. Kalau buka boleh, nih selama tawaf nih kita boleh memandang Ka'bah. Nah, tadi lupa, sebelum kita tawaf itu ada sunnah yang sangat luar biasa. Apa? Yaitu memandang Ka'bah. Jadi kata Nabi, setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat di di Ka'bah. Allah menurunkan 120 rahmat di sekitaran Ka'bah. Yang 60 rahmat Allah berikan kepada orang-orang yang tawaf. Jadi orang yang tawaf itu dapat 60 rahmat. Setiap kali dia tawaf dia mendapatkan 60 rahmat. Yang 40 rahmat diberikan kepada orang-orang yang sholat dengan orang-orang yang sholat dekat Ka'bah, ya, di sekitar Masjidil Haram. Yang 20 rahmat lagi Allah turunkan bagi orang-orang yang cuma memandang Ka'bah, walaupun dia nggak sholat, walaupun dia nggak tawaf, dia datang cuma mandangin Ka'bah aja, dipandangin ya Allah sambil dia berdoa sambil memandang. Itu 20 rahmat. Makanya ibadah paling enak di Mekah itu adalah melihat Ka'bah sambil baca doa. Doanya apa? Allahumma zid hadzal bait tasyrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu wa 'azamahu tasyrifan mimman hajjahu awi atamarahu tasyrifan wa ta'ziman wa birra. Apa artinya? Ya Allah, tambahkanlah kemuliaan kepada Ka'bah ini, kemuliaan, kehormatan, ya, dan juga tambahkan kepada orang-orang yang memuliakan dari orang-orang yang berhaji maupun orang-orang yang berumrah, tambahkan kepada mereka kemuliaan, kehormatan, keagungan, dan kebaikan-kebaikan. Jadi kita kalau datang ke sana itu pasti dapat doa dari setiap jamaah haji atau umrah. Itu ibadah yang paling enak.
Ya, jadi datang ke Ka'bah, melihat Ka'bah sambil tawaf itu luar biasa pahalanya. Kemudian cara tawaf yang selanjutnya untuk laki-laki itu 3 putaran pertama itu lari-lari kecil, sunnahnya. Tapi seumpama nggak bisa nggak apa-apa, jalan aja. Tapi kalau mau dapat sunnahnya lari-lari kecil. Kalau yang perempuan mengimbangi, biasanya gini. Nanti yang satu rombongan itu ada laki ada perempuan. Ya, yang perempuan biasanya ditaruh di tengah-tengah, yang laki-laki di pinggir-pinggir. Pinggir sini, laki-laki, tengah perempuan. Supaya apa? Supaya yang perempuan itu nggak kesenggol-senggol sama jamaah yang lain, dan juga biasanya nggak keselang sama jamaah yang lain. Jadi dilindungi. Kalau bisa begitu formasinya. Itu. Nah, yang laki-laki lari-lari kecil, yang perempuan ngapain? Kalau laki-laki lari kecil, perempuan jalan santai ketinggalan. Maka jalannya cepat, mengimbangi langkah laki-laki. Laki-laki juga jangan terlalu cepat larinya, ya. Pelan-pelan. Yang penting dapat lari-lari kecilnya, sama yang perempuan dapat jalan cepat. Ya. Kemudian memulai tawaf itu dari mana, Bu? Dulu saya sudah pernah jelaskan kalau nggak salah. Dari mulai sudut Hajar Aswad. Jadi ada 4 sudut nih yang ibu-ibu harus tahu. Ka'bah ada 4 sudut. Saya umpamakan sudut Hajar Aswad di sini. Ya. Ini sudut Hajar Aswad. Sudut apa? Hajar Aswad. Nanti di sini muternya ke sini, bukan ke sini. Karena ke kiri kan? Nah, ke kiri berarti ke sini. Nanti di Hajar Aswad, kemudian di sini namanya Rukun Iraqi. Ya, Iraqi itu asal kata dari Irak, negara Irak. Jadi Irak itu, kenapa kok disebut Rukun Iraqi? Sebab kalau dari sini ditarik garis lurus nanti nyampainya ke Irak. Nah, makanya di sini disebut Rukun Iraqi. Yang di sini disebutnya dengan Rukun apa, Bu? Rukun Syami, Rukun Syam, negara Syam. Tarik lurus kita nyampe ke Syam. Nah, putaran ke sini, nah ini namanya Rukun Yamani. Rukun Yamani ini kalau ditarik nanti lurusnya ke Yaman. Nah, di sini ya mirip nih, nanti kemarin ada jamaah umroh nanya ke saya, itu kalau di Ka'bah selain ada batu Hajar Aswad itu batu. Itu ada batu apa lagi, Ustaz? Batu apa lagi? Saya bilang nggak ada. Itu kok ada yang kayak mirip Hajar Aswad? Ya, memang di Rukun Yamani ini ada kainnya dicoak gitu, ya, menyerupai Hajar Aswad. Tapi di situ tidak ada apa-apa. Yang ada itu coakannya, itu adanya di Rukun Hajar Aswad. Tapi banyak orang yang berebut di sini juga. Ya, berebut ngapain? Nyiumin dan lain sebagainya. Itu gimana? Apakah disunahkan? Apakah bagaimana? Ya, sunnahnya itu adalah mengusap, menyentuh. Tapi seumpama nggak bisa, krodit, ya bahaya, kita tinggalkan itu. Karena menjaga keselamatan itu lebih baik daripada mengejar kemaslahatan. Itu kaidah usul fikihnya begitu. Ya, mencegah bahaya itu didahulukan daripada mengerjakan suatu kebaikan. Itu kaidah tuh harus begitu. Ya, ada kaidah usul fikih namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kemadorotan itu harus yang lebih utama dicegah daripada kita mengerjakan kebaikan. Contoh misalkan kita mau sholat itu perkara baik apa enggak? Baik. Tapi ketika kita mau sholat baru Allahu Akbar, di depan anak kita lagi mau nyalain listrik, ya, mau nyolokin listrik atau mau mencet dispenser yang panas, misalkan itu. Kita lihat tuh, sholat kita terusin apa kita batalin? Batalin. Gitu. Daripada nanti tuh anak celaka, gitu ya. Apalagi misalkan waktu sholatnya masih panjang, ya udah batalin itu dulu, urusin. Gitu. Ya, saya pernah waktu itu ngurusin anak celaka di sekolah, sampai lupa belum sholat, waktunya udah mau habis. Tapi insya Allah dimaafkan, karena memang itu kaidahnya seperti itu. Ya, dulu menolak bahaya daripada
kita mengerjakan satu kebaikan. Sama Hajar Aswad itu sunnahnya adalah mencium. Kita mencium atau mengusap ketika kita tawaf. Jadi setiap nyampe sudut Hajar Aswad itu kita disunahkan mencium. Tapi nggak mungkin. Kenapa? Di situ berdesak-desakan, apalagi yang desak-desakannya banyakan laki-laki. Yang perempuan nggak usah ibu-ibu memaksa untuk mencium Hajar Aswad. Kenapa? Kalau memaksakan, satu bahayanya ibu-ibu akan kegencet. Ya karena badannya gede-gede, apalagi laki-lakinya banyak kan orang negro, orang mana? India, perindapan gitu ya. Tahu sendiri perindapan, suka makan. Ya. Hobinya makan bawang. Pokoknya gede-gede, hitam-hitam gitu. Terus ibu-ibu akan bersentuhan dan bergesekan dengan laki-laki yang bukan mahram. Yang ini secara agama hukumnya justru dosa, haram gitu ya. Maka kita nggak usah memaksakan, kecuali memang kondisinya itu Hajar Aswad, ntar aja. Kalau mau nyium, mau nyentuh Hajar Aswad di luar tawaf juga bisa, asalkan memang sepi dan tidak membahayakan kita, silahkan. Atau minta temu tawif, Ustaz, saya pengen nyium Hajar Aswad, waktu yang kosong kapan? Kira-kira. Itu bisa biasanya dianterin. Ya, mulai dari Hajar Aswad, kemudian dari Hajar Aswad muter ke sudut apa tadi nih? Iraqi. Di antara Hajar Aswad dan Iraqi ini ada pintu Ka'bah. Ya. Jadi pintu Ka'bah itu adanya di antara sudut Hajar Aswad dan sudut Iraqi. Ini muter sini di depan pintu Ka'bah, nanti sana dikit ada namanya makom Ibrahim. Misalkan gini. Nah, makom Ibrahim adanya di sini. Bentuknya kayak gimana? Bentuknya mirip seperti kandang burung. Itu ada di situ. Ya. Mulai dari sini Hajar Aswad kita kalau nggak bisa nyium kita istilam namanya. Apa itu istilam? Istilam itu isyarat mencium Ka'bah dengan mengangkat tangan, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, terus kita kecup isbai. Gitu. Bismillahi sambil nengok ke Ka'bah ya. Misalkan Ka'bah ada di sana, badan kita tetap nggak boleh menghadap Ka'bah, harus kiri kita yang berada di sebelah Ka'bah. Terus kepala boleh nengok, angkat tangan boleh satu, boleh dua. Ya, tapi kalau dua ribet, satu aja. Bismillahi Allahu Akbar, turunkan kecup. Baru kita jalan. Di sudut Hajar Aswad. Jalan pelan-pelan. Kalau laki-laki jalan cepat dulu yang pertama ya. 3 putaran pertama jalan cepat. Yang laki-laki sunahnya lari-lari kecil. Sambil membaca dari sudut Hajar Aswad ke apa nih? Makom Ibrahim itu bacaannya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tambahin bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nah, lewat makom Ibrahim itu ada anjuran juga bacaannya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu biasanya di buku panduan nanti ada. Kalau yang sudah sudah umroh gitu ya, ada buku panduan. Selebihnya dari makom Ibrahim mutar ke mana nih tadi? Rukun Iraqi, melewati rukun Syami. Ya, sampai rukun Yamani itu doa ada di buku panduan. Tapi kalau nggak mau pakai buku panduan, doa sendiri masing-masing boleh. Pakai bahasa yang kita bisa, nggak mesti pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Sunda boleh, yang Jawa pakai bahasa Jawa boleh, gitu ya. Minta apa aja, ya doa segala yang kita hajat di situ kita baca. Sampai sini berhentinya. Apa ini tadi? Rukun Yamani. Sampai rukun Yamani ada doa khusus. Jadi kalau bisa jangan baca doa yang lain, baca doa khusus ini aja. Apa yang kita bisa? Yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tambahannya wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Sampai sini nih.
sampai hajar. Kalau misalkan kita jalan doanya udah selesai, baca lagi, ulangi lagi. Sampai kalau menurut yang sudah pernah umroh itu bisa sampai 3 kali baca itu doa. Atau bisa lebih kalau yang bacanya cepat. Perbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa fari rabbil alamin. Belum nyampe sudut Hajar Aswad, baca lagi. Beres tuh putaran yang pertama. Ya. Putaran yang kedua sama begitu. Sini subhanallah sampai wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ya, Robi adkhilni kalau memang mampu baca, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya, habis di sini ya sampai sini doa sebisa kita. Di sini baca lagi Rabbana atina fid dunya hasanah. Terus begitu sampai 7 kali putaran. Makanya kalau biasa kita doanya nggak tersusun atau nggak terencana, biasanya suka lupa di tengah-tengah itu. Aduh, kita udah berapa putaran ini ya. Tapi kalau lagi tawafnya bareng-bareng sih kayaknya nggak bakal lupa karena saling mengingatkan. Nah kalau lagi tawaf sendiri, misalkan nanti mau tawaf sunnah, jadi di sana itu yang lebih dianjurkan kalau kita ke masjid, kita datang ke masjid sebelum kita duduk itu dianjurkan disunahkan sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita datang ke Makkah, ke Ka'bah, itu anjurannya berbeda. Ya, kita datang ke Masjidil Haram, itu tawaf yang disunahkan. Setelah itu baru mau sholat tahiyatul masjid silahkan. Tapi anjurannya lebih baik tawaf. Jadi kalau kita tawaf sendiri, biasanya suka lupa. Maka kita susun. Aduh, kalau kita nggak hafal atau nggak mau pakai karena nggak bisa baca sendirian, kita pakai bahasa Indonesia aja. Tapi doanya kita susun. Tawaf putaran pertama, misalkan doanya saya khususkan buat ibu. Udah pokoknya doain ibu kita aja tuh. Ya Allah, doa yang masih hidup, panjangin umur, sehatkan. Pokoknya segala macam bentuk doa untuk ibu tuh satu putaran kita khususkan buat ibu kita. Yang tawaf kedua, bapak kita. Tawaf ketiga misalkan anak-anak kita. Nah, terus tuh, pokoknya kita ingetin nih yang kita mau doain siapa aja. Atau buat diri kita sendiri. Nah, kita susun doanya supaya nggak lupa. Atau pakai tasbih digital, ya. Yang penting jangan sampai lupa bilangan putaran. Sumpama lupa gimana? Aduh, udah 2 apa 3 putaran ya? Gimana? Udah 2 apa 3 ya? Atau udah 4 apa 5 ya? Ambil yang paling sedikit. Ya sama kayak sholat. Udah rakaat keempat apa ketiga ya? Baru 3. Padahal mah sebenarnya kalau mau diingetin udah 4. Tapi karena kita lupa, ya udah ambil yang sedikit. Gitu. Ambil yang sedikit. Tapi jangan kebanyakan lupa. Ini udah 2 apa 3 ya? 2. Ntar bilangan keempat 4 apa 3 ya? Jadi banyak gitu satu kali tawaf gitu ya. Ya kalau bisa jangan sampai lupa. Makanya doanya mulai dari Indonesia itu udah disusun. Oh, yang kita mau minta apa aja. Nanti beres tawaf. Nah, beres tawafnya sedikit lagi ya. Beres tawaf kita harus menghadap Ka'bah. Kemana doanya? Di depan multazam. Apa itu multazam? Ini misalkan pintu Ka'bah. Di sini sudut Hajar Aswad, ada Hajar Aswad di sini. Di antara pintu dengan Hajar Aswad itu namanya multazam. Dan multazam ini salah satu tempat yang sangat mustajab kalau kita doa. Mau doa apapun di situ pasti dikabulin. Minta doa, ya Allah saya pengen kaya untuk bekal ibadah. Minta kayanya karena buat ibadah. Ya Allah saya pengen kaya, saya pengen bisa bagi-bagi sedekah, saya pengen bisa umroh tiap bulan, saya pengen bisa haji tiap tahun, saya pengen kebeli motor, pengen kebeli mobil buat ibadah misalkan ya, buat nyenengin orang, buat nyenengin keluarga. Minta sebanyak-banyaknya kekayaan dunia boleh, tapi sandarkan kepada akhirat. Jangan sampai kita minta dunia, tapi sebenarnya Allah nggak ridho. Allah pasti kasih aja, tapi bisa jadi permintaan kita jadi istidroj. Setelah kaya, akhirnya kita nggak mau bantu orang, ya hanya nggak mau sedekah, nggak mau zakat. Minta kekayaan, tapi sandarkan kepada akhirat. Atau minta kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, saya punya orang tua sakit-sakitan, doain, gitu. Supaya Allah kasih kesembuhan dan lain sebagainya. Minta apapun bebas. Sini nih tempatnya multazam. Yang kedua tempat mustajab ada di Maqam Ibrahim. Beres dari multazam kita sholat di belakang Maqam Ibrahim.
atau di depan kita menghadap makom Ibrahim, itu kita doa sholat 2 rakaat, sholat sunnah, habis itu kita berdoa. Doanya ada, tapi kalau misalkan nggak hafal atau ribet bacanya, silahkan doa masing-masing sama, gitu ya. Habis itu biasanya ada lagi sunnah, yaitu sholat di Hijr Ismail. Tapi biasanya itu kredit, saat itu nggak bisa, maka kita tinggalkan dulu. Kita ke belakang habis itu. Ngapain? Minum air zam-zam. Itu bebas di sono Babu. Kalau di sini kita beli 1 liter, itu harganya 400.000, 500.000. Kalau di sono mau minum sampai kembung, kagak bayar. Gitu ya. Kalau di sana gratis. Bahkan ada 1 zam-zam yang bisa dipakai buat mandi. Diperbolehkan untuk mandi. Gitu. Nah, habis minum air zam-zam, baru kita menuju rukun umroh yang selanjutnya. Apa itu? Sa'i. Insyaallah sa'i kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya. Nah, ini sampai sini kira-kira ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, maka atau pengen pulang cepat-cepat silahkan. Kalau enggak. Tadi yang pasti ya. Nah, itu sunnah, hukumnya sunnah. Boleh dilakukan, boleh enggak, tergantung nanti. Tapi kalau bisa dilakukan. Tapi kalaupun nanti di luar rangkaian umroh kita mau sholat di Hijr Ismail boleh, atau kita mau ke Multazam berdoa boleh, diperbolehkan. Ya. Rontok itu kalau tidak disengaja tidak berkenaan. Kalau tidak ada kesengajaan, makanya anjurannya sebelum kita niat ihram, kalau bisa rambut dipendekin. Kan biasa kalau yang rambutnya panjang suka rontok, gitu. Kalau dipendekin kan kemungkinan rontok itu sedikit gitu ya. Nah, itu jadi harus dipotong dulu. Kemarin kan sudah dijelaskan perbuluan di badan kita kalau bisa dipotong, dibersihkan. Tapi kalau seumpama kita udah jaga hati-hati, rontok juga, ya itu tidak terkena dam. Maafkan. Ya. Masih flag. Nah, flag itu bagian daripada head bukan? Bagian daripada head. Nanti kalau misalkan sudah bagian daripada head, dia sudah dihukumi batal tawafnya. Walaupun misalkan mandi nih, karena mungkin flag itu kan belum banyak ya, jadi dia pikir masih bisa nih mandi. Nah itu sebenarnya udah batal. Itu. Sudah niat ihram, ya batal. Batalnya itu kan karena bukan hal yang disengaja, itu kan alamiah, gitu ya. Walaupun misalkan kan kita harus selesai sampai tahalul, ada yang bilang gitu. Kita ya kalau misalkan batalnya itu karena faktor alamiah, maka ya dia batal, tidak terkena harus sampai tahalul. Untuk ini ya pembatalan itu ada pendapat yang dia harus bayar dam, tapi ada juga yang tidak bayar dam. Itu nanti tergantung mutawif yang menentukan. Ustaz, saya kira-kira nih kena dam atau enggak? Karena memang pendapatnya ada yang dia kalau udah batal begitu ya sudah, dia tidak terkena dam, tapi ada yang menghukumi kena dam. Dan nanti saya cari lagi apakah itu mana yang lebih dominan, apakah ketika terjadi perkara itu bayar dam atau tidak, nanti referensinya saya cari yang lebih kuat. Ya. Ada yang bilang kita baca Fatihah, makmum baca Fatihah setelah imam baca surah. Ya. Ada juga yang bilang ya udah kita cukup mendengarkan aja. Jadi tetap ada
kewajiban makmum itu baca Fatihah. Kapan bacanya? Setelah imam selesai Fatihah, artinya berbarengan dengan imam membaca surat setelah Fatihah. Itu tetap kewajiban makmum. Cuma kewajiban itu sudah dihandle oleh imam, sehingga ketika ada makmum yang baca Fatihahnya kurang pas atau belum selesai tapi udah keburu ruku, itu ikutin aja gerakan imam. Itu kewajibannya sudah gugur, ya, walaupun nggak beres, walaupun nggak baca Fatihahnya nggak fasih, itu. Jadi tetap wajib hukumnya, walaupun nggak beres sampai selesai, tapi tetap harus dibaca. Ada kewajiban untuk membaca Fatihah. Lagi. Ya, enggak. Wudu kan itu bagian cuci tangan. Ya. Kan 3 balikan nih. Gimana ya? Kan semuanya harus terkena. Cara yang baik itu. Cara yang baiknya ya sama sebagaimana kita wudhu pada umumnya, mulai dari tangan. Dari tangan, jadi jangan begini nih. Misalkan kita pakai keran. Kita jangan begitu tuh, jangan begini, tapi begini nih. Nah, supaya kena semua ya diusap, diratain. Iya, muterin aja gitu tuh. Nah, 1, 2, nah balik lagi 1, 2, 3. Usahakan sebelum wudhu supaya kena semua. Perhatikan dulu tangan kita. Takutnya ada bekas cat, ada bekas kutek dan lain sebagainya yang bisa menghambat sampainya air kepada kulit. Kalau sekiranya tangan kita nggak ada apa-apa, terus kita wudhu begini, yakinkan saja sudah kena semua. Itu harus ada keyakinan bahwa kita tuh udah kena semua di tangan. Nggak perlu kita lihat juga, kita rasain begini juga, udah kena semua. Kecuali kalau memang kasusnya airnya kayak tadi wudhu pakai botol gitu ya, harus dialirin dulu, set, gitu ya. Jadi gini kita tuang gitu. Selama air mengalir, itu boleh kita usap-usap, walaupun airnya nggak banyak. Yang penting rata dengan keyakinan kita bahwa air itu sudah rata, sudah cukup. Gitu. Jadi jangan perlu nggak usah kita perhatiin. Ada lagi yang belum kenangan ya. Gitu. Jadi cukup dengan keyakinan, ya sambil kita ratakan. Gitu. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau cukup, mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita untuk bekal kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri kajian kita pada hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.